masih banyak preman-preman. Masih banyak preman. Ya, preman itu dalam artinya bukan preman tukang todong senjata ya, tidak. Tapi tukang todong pengusaha, tukang todong negara, entah itu kayak retribusi parkiran ataupun retribusi hal-hal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada kedua tokoh pemuda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari pimpinan cabang Kota Batam dan pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ini ada Bang Rudi Susanto, betul? Rudi Susanto. Ada Bang Aldi. Kalau Bang Rudi ini memang sudah lama juga kita kenal, Bang Aldi juga sudah kita kenal. Nah, ini pokok pembahasan kita kali ini terkait responsif pemerintah terhadap pemuda, ya, organisasi kemahasiswaan, dan juga bagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyikapi itu. Apakah ada kontribusi dari pemerintah Kota Batam terhadap mahasiswa atau pemuda yang ada di Kota Batam maupun di Provinsi Kepulauan Riau atau tidak? Nah, itu yang mau kita bahas kali ini, Bang. Jadi kita simpel-simpel aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bang Aldi dan Bang Rudi sebagai Ketua Pimpinan Cabang dan sebagai Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu nggak? Perkenalkan ya. Nama Adnan Fadli. Oh, Adnan Fadli, biasa orang panggil Adli itu. Ya, biasa orang panggil Aldi. Halo Rudi. Sebelumnya nama saya Rudi Susanto. Ya, panggilan Rudi biasa seperti biasa ya. Oke, baik. Inilah kedua tokoh dari satu bendera. Bendera ya. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan nih. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Ini kan bagaimana pandangan nih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dan juga kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dari kota dulu lah. Boleh. Gimana, Bang? Bagaimana pandangan Ketua PCIMM Kota Batam secara umum terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam saat ini? Menurut saya, kalau dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kinerja Wali Kota Batam kali ini Bapak Absa Karamat dan Ibu Wakil Wali Kota Wali Kaubia mungkin cukup ada beberapa evaluasi lah dari kami terkait mana walaupun banyak pencapaian-pencapaian yang kali ini beliau terapkan, tapi seperti transparansi publik soal pembangunan tata kota, di mana itu masih banyak evaluasi yang harus diterapkan mereka, karena sampai saat ini kita belum melihat nih seperti tata ruang kota yang saat ini menjadi fokus wali kota sekarang ini kan itu untuk menertibkan tata ruang kota, tapi kita belum lihat nih sejauh mana bentuk transparansinya kepada masyarakat seperti itu. Transparansinya seperti apa? Seperti contoh aja. Mungkin sambil berjalan aja ya, Bang ya. Contohnya seperti apa? Kalimatnya, Bang? Pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan itu kita belum tahu nih sejauh mana pemanfaatan lahan itu. Gitu, dengan alasan ini hutan mangrove nih dipotong, ditimbun, begitu ya maksudnya. Ya. Oke. Bagaimana dengan pendapat Bang Aldi terkait dengan pertanyaan yang sama? Ini kota atau gubernur nih? Untuk gubernur, karena kan DPD gitu kan. Ya. Sejauh ini sih baik-baik aja ya, cuman ya tadi betul juga yang disampaikan Rudi itu soal masalah keterbukaan publik, soal permasalahan lahan, khususnya lahan. Kedua juga soal masalah etika dalam berkomunikasi. Saya sudah pernah kritik ini juga beberapa kali terkait buruknya komunikasi
aparatur negara terhadap masyarakatnya. Gitu lah. Ya termasuk kan kemarin sedikit mengkritik soal penyampaian Li Claudia, dan saat ini juga saya lihat provinsi belum ada tanggapan terkait itu, hanya sebatas kota aja. Satu. Terus kedua, terkait status lahan juga itu jadi permasalahan di Kepri. Lebih tepatnya itu tumpang tindih. Iya, yang harusnya di situ statusnya hutan lindung sesuai dengan peraturan yang ada, tapi yang berdiri situ sudah perumahan, rumah. Ada juga yang statusnya hutan lindung tapi sudah jadi resort. Ada juga yang harusnya ruang terbuka hijau sudah jadi jalan yang dibangun oleh apartemen. Yang kemarin kejadian kan yang viral. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya banyak terjadi di Kepri, cuman tidak dibuka permasalahan itu. Nah, kalau ditanya siapa sih yang mau buka itu, nah itu yang peran aktif pemuda harusnya, ya seperti IMM ataupun organisasi lainnya. Gitu. Ada lagi? Masih banyak. Ya. Ada 10 pertanyaan. Ya, kalau nggak diberhentiin masih lanjut juga dari pembahasannya. Ini ke Bang Rudi, Ketua PCIMM. Menurut Bang Rudi ini, sejauh mana program-program pemerintah Kota Batam yang saat ini sudah dikerjakan ataupun yang belum? Kalau kami sendiri ya, kalau saya pribadi mencatat ada 22 program prioritas pemerintah saat ini yang terkait pembangunan jalan, yang mana yang fokusnya penting yang bisa menyentuh dengan masyarakat. Ya, yang mana fokusnya kan kali ini Pak Absakari fokusnya adalah pembangunan jalan, pelebaran jalan, Pak ya. Kalau salah ada 22 pembangunan yang digagasnya untuk selesai pada rampung lah pada tahun 2025 ini. Kami melihat situ ya cukup baik sih kalau itu, karena memang itu menjadi permasalahan kita juga di Kota Batam. Nah, tetapi di sini kami juga menekankan harapannya ya, selain ada pembangunan jalan juga kesejahteraan masyarakat juga diperhatikan seperti itu. Sejauh mana tingkat komunikasi antara pemerintah provinsi dengan organisasi kemahasiswaan seperti IMM? Sejauh ini baik-baik aja sih. Kalau kita lagi menunggu momentum juga kapan bisa ngobrol secara langsung, diskusi secara langsung dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan yang ada di Kepri. Karena yang menjadi atensi di Kepri ini adalah pembangunan yang tidak merata. Itu yang jadi sering pembahasan. Karena kan kalau kita bicara Kepri ini pasti yang dibahas Batam. Nah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat daerah-daerah lain, sebenarnya banyak potensi sumber daya alam yang sebenarnya bisa kita kelola tapi tidak terjamah ataupun tidak menjadi prioritas. Saya ambilkan contoh itu kayak di Lingga, kalau tidak salah. Situ ada gunung yang menghasilkan mata air, dan mata air itu bagus banget dan harusnya bisa kita produksi untuk air mineral. Tapi sampai sekarang belum ada yang pengelola. Setahu saya tidak ada yang mengelola. Hal-hal seperti itu jadi contoh tuh. Lalu juga kita bicara selain Batam ya, potensi laut itu kita punya. Tapi kelemahan dari kita itu minimnya teknologi untuk masyarakat. Gitu. Yang sebenarnya kalau saya pikir seandainya pemerintah bisa memberikan bantuan ke masyarakat dalam bentuk komunal, tidak perseorangan tapi komunal, untuk silakan kalian turun ke laut dengan menggunakan teknologi yang kami berikan untuk meningkatkan pemasukan daerah gitu. Berarti yang diharapkan itu ada kontribusi dari pemerintah gitu. Iya, kalau hanya sebatas bantu belikan jaring segala macam ya kita harus bakal kalah terus dengan negara lain bicara soal teknologi ya. Karena kan negara-negara kalau udah bicara soal masalah mencari penghasilan di laut itu kan udah menggunakan teknologi, sedangkan kita masih sangat-sangat tradisional. Gitu. Nah, kemudian nih terkait sikap IMM nih terhadap isu-isu strategis lah yang ada di Kota Batam nih, seperti investasi asing misalnya, ya pengelolaan kawasan ekonomi khusus atau persoalan sosial lainnya. Kalau kami lah sebagai organisasi yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran, IMM Kota Batam akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah kota demi
terciptanya Batam yang lebih adil, transparan dan berpihak pada rakyat. Gitu. Kali Soal apa tadi? Lupa. soal sikap IMM nih, ya, secara umum lah, terkait isu-isu strategis di Kota Batam maupun Kepulauan Riau, seperti investasi asing misalnya, kemudian pengelolaan kawasan ekonomi khusus Batam ya. ya, atau persoalan-persoalan lainnya. Aku rasa hal-hal kayak gitu tuh dari dulu kayak nggak ada terlalu problem banget ya. Nggak terlalu problem. Tapi yang menjadi problem sebenarnya bagi saya di Kepri khususnya, ada masalah rumah tangga yang belum bisa kita tuntasin. Saya kayak ambil contoh, masalah rumah tangga itu masih banyak preman-preman. Masih banyak preman. Ya, preman itu dalam artinya bukan preman tukang todong senjata ya, tidak. Tapi tukang todong pengusaha, tukang todong negara, entah itu kayak retribusi parkiran ataupun retribusi hal-hal seperti itu